Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku Spesial Idul Adha, dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah. Pemirsa, kita kembali dikumpulkan dalam Damai Indonesiaku Spesial Idul Adha 1444 Hijriah, yang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Darul Salam Ciangsana Gunung Putri Bogor ya. Dan alhamdulillah tema yang sangat menarik sekali kita angkat pada siang hari ini berkaitan dengan berbagi, pengorbanan, dan juga keikhlasan. Ya, dan ada pun juga narasumber Ustadz dan Ustazah yang akan mengisi tausiah pada hari ini pemirsa, yaitu ada Kiai Haji Khalil Nafis, Ustadz Zaki Mirza, Ustazah Khotrunada, Ustazah Aini Aryani, dan juga Bapak Indah Gunawan yang merupakan anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji. Dan baiklah pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan ikuti inilah Damai Indonesiaku Spesial Idul Adha yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahidu falahu aslimu. Wa basyiril mukhbitin. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bi'afwihi tufarru dzunub was sayyiat wa bikaramihi tuqbalul ataya wal qurabat wa bilutfihi tustarul uyub was sayyiat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, hari ini hari apa, Bu? Lebarannya lebaran apa? Lebaran hari ini apa kemarin? Lebarannya boleh kemarin, boleh hari ini, tapi liburnya bersama-sama. Daging kurbannya dibagi-bagi. Udah kebagian belum? Nanti minta ke takmir masjid. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari Idul Adha. Orang nyebutnya lebaran kurban. Ada nyebutnya lebaran agung. Lebaran lebaran besar. Artinya apa? Keterkaitan nama itu dengan beberapa peristiwa. Ibu bapak jamaah haji sekarang sedang berada di mana? Di Mina. Kemarin wukufnya di Arafah. Kemudian mabitnya di Musdalifah. Kemudian juga di Mina. Yang belum haji mudah-mudahan berangkat haji. Mudah-mudahan. Bapak Ibu sekalian, keterkaitan ibadah haji hanya di Mekah. Tidak boleh berangkat haji ke Borneo. Kalau berangkat haji ke Pondok Gede itu hanya latihan. Bukan haji beneran. Oleh karena itu jangan pergi haji ke Indramayu. Jangan pergi haji ke Borneo. Hajinya di mana? Di Makkah Mukarramah. Yang intinya adalah wukuf di Arafah. Al-Hajju bi Arafah. Karena memang Bapak Ibu sekalian, yang pertama kali tempat ibadah, bahkan hadis menyebutnya inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan. Pertama tempat ibadah yang Allah ciptakan adalah Mekah. Maka Mekah disebut dengan tanah haram, tanah suci. Hadis menyebutkan bahwa yang pertama muncul dari lautan yang diciptakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan Nabi Adam itu menciptakan Bakkah Mukarramah. Yang dapat menghancurkan Bakkah itu a'naqil jababirah. Menghancurkan orang-orang yang sombong. Siapa yang sombong? Orang yang tak mau menyembah kepada Allah. Ibu bapak pengen haji? Antrinya panjang. Nanti BPKH akan menjelaskan karena antri panjang maka harus segera daftar. Kalau tidak nanti setelah tua banget baru berangkat. Kalau pengen langsung berangkat bayarnya adalah berangkat umroh. Yang belum umroh mudah-mudahan berangkat umroh. Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang sedang haji di sana itu sama keterkaitan dengan kita sedang ibadah di sini. Contoh ketika di sana wukuf di Arafah, di sini puasa Arafah. Maka orang yang sedang berangkat haji melaksanakan ibadah haji tidak disunnahkan puasa Arafah. Kalau puasa Arafah sedang haji itu namanya ghulu, berlebihan. Ifrad itu berlebihan mereka itu. Bapak Ibu sekalian, maka yang disunnahkan puasa Arafah adalah orang yang tidak haji. Demikian juga orang yang haji itu bukan kurban tapi hadyu. Sementara kita disunnahkan ibadah kurban. Ibu sudah nerima daging kurban? Udah berkurban belum? Masih ada waktu 3 hari lagi. Saya hanya nanya saja, bukan berarti saya mau ngasih. Udah GR aja itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, makna dari kita berhaji itu totalitas kita ibadah kepada Allah. Bagaimana Nabi Ibrahim yang pertama kali diajari oleh
malaikat Jibril tentang masyahad, masyair yang ada di sekitar Arafah, sehingga Araftu katanya Nabi Ibrahim ketika diajar oleh malaikat Jibril, sehingga disebut dengan Arafat. Dan di sinilah Bapak Ibu sekalian, kita Arafah nafsahu, Arafah Rabbahu. Yang tahu dirinya, tahu pada Tuhannya. Tahu kita ini makhluk, tidak boleh sombong. Kita ini tahu adalah manusia yang terbatas kekuatannya. Ada Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kuat, maka kita menyembah kepada Allah. Sekarang kita kalau ngelihat napak tilas Nabi Ismail diperintah anaknya disembelih. Totalitas cintanya kepada Allah, jangan sampai anak yang lama ditunggu, lama tidak punya anak Nabi Ibrahim, kemudian punya anak sematawayang, ketika sudah akil balik diperintahkan untuk dibunuh, untuk disembelih maksud saya. Untuk apa? Jangan sampai anaknya melebihi cintanya kepada Allah. Ibu-ibu kira-kira kalau disuruh nyembelih anaknya mau nggak? Udah nggak bisa ngikutin Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita hanya diperintah oleh Allah, karena nggak mungkin belum diperintah aja udah bilang tidak. Berpunya anak aja belum udah bilang tidak. Sekarang hanya diperintah menyembelih hewan untuk memastikan dan membuktikan bahwa kita cinta kepada Allah. Kalau hewan kurban saja kita tidak nyembelih, kemudian apa bukti cinta ibu bapak kepada Allah? Bingung. Mudah-mudahan Allah kuatkan untuk berkurban. Mudah-mudahan kita dikuatkan iman kita, sehingga kita ini tidak sayang kalau punya uang untuk berkurban, saat yang bersamaan kita juga punya kemampuan untuk berkurban. Terima kasih. Baik, terima kasih Kiai Khalil yang telah menyampaikan sedikit tentang sejarah daripada korban, dan juga tadi sekaligus nasihat bagi kita bahwa ternyata ibadah haji dilaksanakan di Arafah, bukan di Indramayu ya Kiai ya. Baik pemirsa, berbicara tentang kurban, insya Allah nanti Ustazah Aini Aryani akan menjelaskan kepada kita haji dan kurban adalah bukti pengorbanan untuk Allah. Tetaplah bersama kami. Alhamdulillah, terima kasih masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Dan pada segmen kali ini pemirsa, kita masih akan melanjutkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazat Aini Aryani yang akan menyampaikan tema haji dan kurban bukti pengorbanan untuk Allah. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Idul Adha ini jamaah sekalian, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat identik dengan pengorbanan dan keikhlasan. Dua di antara pengorbanan kita di bulan yang suci Zulhijjah ini, setidak-tidaknya ada dua nih Bapak Ibu, haji dan kurban. Syariat haji ini disyariatkan untuk siapa Ibu? Untuk mereka yang sudah mampu, manistata'a ilaihi sabila. Yang mampu, yang belum mampu nggak usah sedih Ibu. Insya Allah nanti dimampukan. Di sini ada yang sudah berhaji Bapak Ibu. Mudah-mudahan yang belum haji Allah perkenankan segera berangkat ya Bu. Amin ya rabbal alamin. Yang sudah berhaji mudah-mudahan diterima hajinya. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi untuk berhaji kembali. Siapa yang disebut dengan mereka yang mampu? Mampu apanya Bapak Ibu? Maka ketika Nabi menjelaskan istita'ah di sini, az-zadu warrahilah. Zad di sini artinya perbekalan. Nanti di sana mau tinggal di mana, mau makan apa. Nah, kemudian rahilah ini artinya mampu dalam urusan perjalanannya. Kalau dulu di masa Nabi naik hajinya naik apa Ibu? Onta. Kalau kita naik pesawat sekarang. Apa Ibu mau naik onta? Naik pesawat. Nah ini ada tidak kemampuannya? Kalau ada kemampuannya, bismillah segera daftar. Mudah-mudahan semuanya kita ini dipanjangkan umur kita dalam kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah jamaah haji Bu di sana Bu,
di Mekah, Masya Allah. Ya, pengorbanannya luar biasa. Semuanya lillahi ta'ala. Jadi nanti kalau kita mau naik haji Bu, niatnya benar-benar lillahi ta'ala. Bukan biar cepat dipanggil Bu Haja atau Pak Haji. Orang Indonesia kan kalau udah haji dipanggil Bu Haja. Kadang-kadang kalau udah pulang haji nggak dipanggil Bu Haja, ada yang tersinggung Bu. Ya, misalnya nih, aduh Bu Aini, harusnya dipanggil Bu Hajah Aini, katanya begitu. Padahal nggak harus. Mau dipanggil Bu Hajah atau tidak, pahala kita sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sampai ketaatan kita kepadanya. Dari mulai kita berihram, kemudian wukuf di Arafah, kemudian malamnya mabit di Muzdalifah, besoknya lagi lontar jumroh di Mina, kemudian tawaf ifadah, kemudian sa'i, kemudian tahallul, Masya Allah. Ini pengorbanan yang luar biasa Bu. Yang kedua pengorbanan tadi adalah menyembeli hewan kurban. Ibu berkurban gak? Nabung lama gak Bu? Nabung, gak apa-apa. Ini adalah pengorbanan kita, ini termasuk ibadah maliyah. Disunnahkan untuk mereka yang punya kelebihan dalam urusan harta. Kalau belum ada nggak usah dipaksakan Bu. Jangan sampai mentang-mentang ingin berkurban ya, semua kewajiban diabaikan. Ada bapak-bapak pengen kurban, akhirnya gengsi. Ya, gengsi ini satu kompleks semuanya kurban, saya doang nggak kurban. Gengsi mau kurban, bener nggak niatnya? Enggak. Kurban itu persembahan lillahi ta'ala, bukan karena agar dipuji oleh manusia. Ibu, kurban ini Bu bukan korban sebetulnya, tapi kurban. Dari kata koruba artinya dekat. Kurban artinya upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan ibadah yang sudah ditentukan. Baik hewannya, waktunya, semuanya sudah ditentukan. Dan ibadah kurban yang terbaik adalah ibadah yang kita pilih yang paling baik dari yang kita mampu. Kalau ibu bisa belinya sapi yang gede, sapi limusin, nah kurbanlah itu. Kalau kita bisanya sapi ya patungan sama 7 orang tapi sapinya enggak gede-gede banget, ya sudah semampunya, yang penting hewannya sudah cukup umur, tidak cacat. Ibu pernah dengar enggak ini syariat kurban pertama kali nih familiarnya ceritanya dari Nabi Ismail alaihissalam. Ada lagi sebelumnya Bu ceritanya di Nabi Adam alaihissalam. Ketika kedua putranya ya diuji oleh Allah untuk memberikan pengorbanan. Yang satu dia mempersembahkan hewan yang terbaik, hewan ternaknya karena dia peternak. Dia pilihkan Masya Allah hewan ternaknya yang bagus, yang gemuk, yang sehat. Satu lagi dia menanam atau dia memanen tanamannya tapi ogah-ogahan. Kalau cuma dikasih pengorbanan mah yang baik-baiknya saya mau jual. Yang jelek-jeleknya mau saya persembahkan untuk Allah. Akhirnya siapa di antara keduanya yang diterima pengorbanannya? Apakah yang mempersembahkan hewan ternak terbaik ataukah tanaman yang asal-asalan? Yang diterima yang mana Bu? Yang terbaik, hewan ternaknya yang terbaik itu. Maka kalau kita sekarang punya uang kita beli ya, kita beli yang terbaik. Jangan sampai cari yang cuci gudang, nanti pahalanya cuci gudang juga Ibu. Itu ya, Masya Allah. Maka jamaah sekalian, mudah-mudahan di hari raya Idul Adha ini kita bisa mengekspresikan kesyukuran dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memberikan pengorbanan berupa haji, berupa kurban yang terbaik yang paling kita bisa. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa tausiah dari Ustazah Aini tentang bagaimana kurban menjadikan pengorbanan dari kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Idul Adha mengajarkan keikhlasan dalam menjalankan perintah Allah. Bagaimana selanjutnya kita akan berikan tausiah dari narasumber berikutnya setelah yang satu ini. Tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku spesial Idul Adha yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.
Ya, dan sangat menarik sekali tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini itu berbagi pengorbanan dan keikhlasan. Kita telah mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Dan berikutnya siapa saja yang akan menyampaikan tausiah? Ya, berikut di segmen ini akan menyampaikan tausiah adalah Ustazah Qotrunada yang mengangkat subtema Idul Adha melatih keikhlasan dalam menjalankan perintah Allah. Silakan Ustazah. Terima kasih Kak Sasa, Ustadz Sofyan dan Ustadz Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minasyakirin as-sabirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati para asatizat yang ada di hadapan kita. Kita doakan mudah-mudahan seluruh guru-guru kita ini selalu diberikan kesehatan yang sempurna, diberikan keberkahan kehidupannya dunia dan akhirat. Jamaah sekalian, alhamdulillah hari ini kita berkumpul di hari yang istimewa, di hari Raya Idul Adha. Ibu pada sehat? Udah makan lontong ketupat sayur? Alhamdulillah. Jamaah sekalian, rasanya kalau kita berada di hari Raya Idul Adha, maka kita pasti akan bergembira karena ini adalah hari agung, hari besar umatnya Nabi Muhammad, umat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan Idul Adha, maka kita ingat akan sebuah peristiwa, sebuah syariat yang Allah perintahkan di mana adanya syariat penyembelihan hewan kurban. Kita semua sudah tahu bahwa bagaimana kisahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tapi mungkin kesempatan kali ini sedikit kita merenung bagaimana bentuk keikhlasan, bagaimana bentuk tawakalnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bersama dengan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada putranya, bagaimana ada perintah untuk menyembelihmu, fanzur maza taro. Aku ingin tahu bagaimana pendapatmu wahai anakku sayang. Kemudian ketika Nabi Allah Ismail alaihissalam mengatakan, ya abati wahai ayahku, lakukanlah, if'al ma tu'mar, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Mudah-mudahan Allah akan menjadikan aku orang yang sabar. Bu, ketika sudah ada kesepakatan antara Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Allah Ismail alaihissalam, keduanya langsung berangkat ke sebuah bukit. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sudah membawa tali dan sudah membawa pisau, golok, apapun itu yang begitu tajam. Coba kita lihat bagaimana kalimatnya Nabi Allah Ismail alaihissalam berikutnya. Kata Nabi Allah Ismail alaihissalam ketika sudah berada di bukit, ketika Nabi Allah Ibrahim memandang dengan pandangan penuh cinta, kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tidak mengucapkan sebuah kalimat tapi hanya pandangan cinta, pandangan sayang, kemudian ditenangkan oleh Nabi Allah Ismail alaihissalam seraya berkata, ya abati wahai ayahku, ikatlah kedua tangan dan kedua kakiku agar engkau tidak kesulitan dalam menyembelih aku. Diungkapkan oleh Nabi Allah Ismail alaihissalam. Kemudian Nabi Allah Ismail pun juga berkata, ya abati wahai ayahku, sing-singkan lengan bajumu ketika engkau menyembelihku agar darahku tidak terkena bajumu. Kemudian Nabi Allah Ismail pun juga mengatakan, ya abati wahai ayahku, telungkupkan aku menghadap ke bawah
agar ketika engkau menyembelihku engkau tidak memandang wajahku. Ya abati, wahai ayahku, sampaikan salam ke ibu. Berikan baju ini sebagai bentuk rasa rindu kelak ketika ingin mungkin melihatku. Ia punya kenang-kenangan baju yang aku gunakan. Dan masih banyak lagi yang diungkapkan oleh Nabiullah Ismail alaihissalam. Bu, kalau ada perintah untuk menyembelih anak, jangankan melakukan, kebayang aja udah kita nggak pernah, betul apa enggak? Kita bisa mengambil dari peristiwa ini, mengambil dari sebuah kejadian yang sangat hebat ini, di mana seorang ayah Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjalankan perintah Allah, pun putranya Nabiullah Ismail alaihissalam dengan ikhlas, dengan pasrah, tawakal, ingin menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi lihatlah di balik sebuah keikhlasan, lihatlah di balik sebuah tawakal, lihatlah di balik sebuah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, datanglah malaikat Jibril alaihissalam membawa 1 ekor domba yang sangat besar. Domba itulah yang akan diganti, domba itulah sebagai pengganti dari Nabiullah Ismail alaihissalam. Dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah. Satu, kalau kita sudah mengerjakan perintah Allah secara ikhlas, bertawakal, meskipun mungkin tidak sesuai dengan keinginan hati kita, tapi yakin Allah akan mengganti dengan segala hal yang lebih indah dari yang kita bayangkan. Bu, ada duit 3,5 juta, bisa buat beli kambing, masih ada 3 hari, rasanya ngeluarin 3,5 juta tuh mundur maju, mundur maju. Sampai rumah pokoknya mau beli kambing. Kenapa? Karena ingat perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika udah kelihatan duitnya 3,5 juta, terbayang-bayang mendingan dibeliin emas kayaknya. Ada yang begitu? Nah, insya Allah dengan adanya peristiwa di hari raya Idul Adha, peristiwa yang kita sering tahu sejarahnya dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama dengan putranya Nabiullah Ismail alaihissalam, maka perjuangan kita ketika kita mengeluarkan harta, maka tentu itulah tiada ada nilainya. Yang Allah pengen lihat itu bagaimana kesungguh-sungguhan kita dalam menjalankan ketaatan. Ketika ada sebuah perintah syariat diturunkan, maka kita niat ikhlas dalam menjalankannya, meskipun tidak sesuai apa yang ada di hati kita, tapi yakinlah Allah akan memberikan ganjaran yang besar, pahalanya kelak nanti syurga insya Allah buat kita semua, amin ya rabbal. Di hari raya Idul Adha ada 2 yang disyariatkan, ada 2 ibadah besar yang disyariatkan. Man istata'a ilaihi sabila, tentu yang memiliki kemampuan, bukan saja menyembelih hewan kurban, tapi juga menjalankan ibadah haji. Banyak hal yang bisa kita kerjakan di hari tasyrik ini dengan memperbanyak memuji-muji Allah dengan bertakbir. Masih punya kesempatan, kita pengen berkurban lagi, kita bisa bersedekah, apapun ibadah kita. Tapi kalau saja ibadah kita ini, yakinlah kita serahkan semua kepada Allah, niat hanya ingin mendapat ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala, pasti Allah akan mengganjar segalanya. Allah akan mengganti segala kelelahan ibadah kita, semata-mata ingin taat kepada Allah. Dengan mudah-mudahan semua kita mendapat ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala, kelak nanti Allah siapkan syurga buat kita semua, amin ya rabbal. Mudah-mudahan di musim-musim ini masih banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Yang terpenting dari ibadah kita adalah 1, keikhlasan, dan yang kedua keikhlasan, dan yang ketiga keikhlasan hanya mengharap ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.
Masya Allah, terima kasih banyak Ustazah Khotrunada. Ya pemirsa, keikhlasan merupakan pengingat bagi kita semua bahwasannya segala suatu hal yang kita miliki hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di segmen berikutnya akan ada dialog bersama dengan Ustadz Zaki Mirza mengenai Idul Adha merupakan momentum berbagi. Sesaat lagi pemirsa, kita akan kembali usai jeda, tetap di Damai Indonesiaku. Baik pemirsa, masih di Damai Indonesiaku spesial Idul Adha 1444 Hijriah, dan saya sekarang bersama Ustadz Zaki Mirza yang insya Allah juga akan memberikan tausiah kepada kita semua dengan tema yang sangat menarik sekali, yaitu berbagi, pengorbanan dan juga keikhlasan. Betul. Ustadz Zaki Mirza, Idul Adha berkaitan sangat erat sekali dengan haji dan juga berkurban. Hikmah daripada berkurban dan juga kita membagikan daging ke sesama, hikmahnya apa Ustadz? Hamba-hamba Allah itu tergolong menjadi tiga nih Bang Sofyan. Yang pertama, ada hamba Allah yang sekedar tahu siapa Allah. Nama-nama Allah, ketika masuk masjid ada tulisan Allah, tahu tulisan Muhammad SAW, sekedar tulisan. Bagaimana supaya orang yang tahu ini dia kenal dengan Allah dan Rasulnya melalui sholat 5 waktu. Itu adalah media terindah untuk kita mengenal siapa Tuhan kita. Tapi ada hamba-hamba Allah yang nggak cuma tahu, nggak cuma kenal, tapi akrab. Bagaimana supaya akrab dengan Allah? Jangan cuma sholat, tapi dengan sholat dia harus peduli terhadap sesama. Berbagi konsepnya. Nah, konsep berbagi dalam Islam ini banyak. Ada sedekah, ada zakat, ada infak, tapi ada yang tahunan, yang dahsyat. Inilah Idul Adha. Berkurban ini. Kurban ini kan diambil dari kalimat aslinya bahasa Arab, qoroba yakrobu, kurbanan, dekat. Nah, makanya tadi kenapa saya bilang ada kalimat kalau mau akrab sama Allah, salah satunya dengan berkurban. Karena akrab itu diambil dari bahasa Arab namanya akrobu. Ismut tafdil min karibun. Orang Indonesia bilangnya karib. Akrab jadi akrab. Sahabat karib begitu ya. Sahabat karib. Akrob itu jadi akrab di Indonesia gitu ya. Jadi ternyata supaya kita bisa akrab dengan Allah, salah satunya adalah dengan menyembelih hewan. Yang sampai ke Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi yang sampai kepada Allah keikhlasan dalam berkurban, itulah yang menjadi sesuatu dan esensi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Masya Allah. Jadi ketika kita ingin dekat, kita harus memberikan sesuatu yang itu membuat sang pemilik atau sang pencipta ini dekat dengan kita begitu. Salah satunya dengan berkurban dan juga berbagi. Baik, Ustadz Zaki Mirza dan juga pemirsa Damai Indonesiaku. Sekarang kita masuk ke ada beberapa pertanyaan yang ini menarik sekali, beberapa pertanyaan dari media sosial, dari polling sosmed, Ustadz. Ada pertanyaan, Ustadz, benarkah hewan kurban menjadi kendaraan di akhirat? Bukan cuma di akhirat ya. Ketika kita berkurban, maka keikhlasan itulah yang akan menjadi penolong kita di setiap kesulitan dalam hidup di dunia. Kalau di akhirat ya sudah pasti, fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar bidzi dzarrah kita berbuat kebaikan, Allah ganti dengan banyak kebaikan yang berlimpah. Keburukan yang kita perbuat, Allah juga ganti dengan keburukan. Maka kendaraan ini dalam tanda kutip bukan kendaraan yang kita kendarai seperti mobil, enggak ya. Kendaraan ini sesuatu yang bisa membawa kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih fungsi kita naik mobil? Kan supaya sampai. Apa sih fungsi naik motor? Supaya sampai. Semakin mewah mobilnya, semakin enak di dalam mobil. Semakin bagus kurbannya, semakin nikmat proses mendekati diri kepada Allah. Baik, masih berkaitan dengan pertanyaan dari sosial media, Ustadz, yang kita hasil polling. Ini ada menarik nih pertanyaannya. Jadi ketika kita berkurban, Ustadz, kemudian kita pastinya ini ya, menarik jasa untuk memotong, kemudian kita sudah memberikan upah. Nah, dari setiap bagian-bagian hewan kurban itu pasti masih banyak yang tersisa. Salah satunya kulit kurban. Nah, ini banyak sekali yang dijual, kemudian istilah dikomersilkan. Ini dan hasilnya untuk dinikmatin. Ini seperti boleh nggak seperti Ustadz? Sebenarnya gini ya, ketika kita berkurban, boleh nggak sih ini kita ngambil daging kurban? Ya, salah satunya itu Ustadz, betul. Maksimal itu sepertiga. Sepertiga untuk diri sendiri, sepertiga untuk disedekahkan, sepertiga itu untuk dibagikan ke tetangga. Kalau sedekah itu kan bisa ke siapa aja. Tapi kalau ke tetangga atau orang-orang yang kita kenal lah, orang-orang terdekat. Yang kedua, jangan daging kurbannya kita ambil, kita jual. Nah, itu. Dalam bentuk apapun, dagingnya, maupun untuk kulit, maupun untuk bagian kepala atau kaki begitu, kakinya. Karena kurban ini adalah
satu hal yang Allah sudah persiapkan untuk dinikmati bersama. Harusnya free of charge dong. Free of charge dong. Nah, kita coba langsung lihat. Siap, Nah, yuk. ini kebetulan Masya Allah pemirsa di Masjid Darussalam Gunung Putri Bogor ini juga sedang melaksanakan prosesi pemotongan hewan kurban, Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah. Ini mutilasi ya? Mutilasi. Nah, kita langsung ngobrol-ngobrol dengan DKM-nya, ada panitianya, Ustaz. Betul, Ustaz Zaki Mirza di sini. Saya di sini ya? Boleh masuk ke sini, Ustaz. Oke. Bapak siapa? Assalamualaikum. Bugi Laksmana. Bapak siapa? Bugi. Laksmana. Bugi Laksmana. Oke. Siap. Bapak, ini total Masjid Darussalam memotong berapa hewan ini? Alhamdulillah tahun ini Masjid Darussalam Kota Wisata ini menyembelih 176 kambing dan 37 sapi. Masya Allah. Saya jadi penasaran nih, pengen Boleh, nanya Ustaz, boleh, masalah Ustaz. yang tadi ditanya. Kalau di Masjid Darussalam ini kulitnya buat kemana, kan tadi ada yang ngejual Iya tuh. benar, termasuk bagian kepala. Nah ini di gimana ini Bapak? Kulitnya di mana itu, Pak? Jadi alhamdulillah kita kan sebenarnya kita kulit tidak boleh diberikan kepada pemotong atau segala macam. Nah, nanti kita akan salurkan kepada fakir miskin aja. Oke, Gitu. biasanya buat beduk. Biasanya betul beduk ya. Banyak kok fungsinya. Dan itu asalkan langsung dipakai gratis ya, jangan diperjualbelikan, itu yang berbahaya ya Pak. Iya. Nah, ini persiapannya seperti apa aja nih, Pak? Melibatkan berapa personil panitia nih Pak? Alhamdulillah kita persiapan di sini ini hampir sekitar 1 bulan lebih ya. Dan kemudian kepanitiaannya hampir 300 orang. Kita bagi dengan berbagai macam bagian, mulai dari bagian pengadaan, bagian penjualan, kemudian bagian pengadaan, bagian penjualan, kemudian bagian penyembelihan, bagian pencincangan, bagian packing, dan bagian distribusi terakhir. Gitu. Nah ini distribusi disalurkan kemana aja nih? Iya. Saya sama Ustadz kebagian nggak ini? Ya, jangan sampai enggak lah, Pak. Kalau Ustadz sama ini hadiah. Jadi kemana nih Pak disalurkan nih Pak? Jadi yang pertama karena Masjid Darussalam Kota Wisata ini adalah tumbuh dan besar dari warga kota wisata. Jadi yang pertama kali kita akan berikan haknya para pekurban. Kemudian setelah itu kita bagi kepada pekerja-pekerja di kota wisata ini, baik itu dari satpam, admin, kebersihan, tukang sapu, segala macam kita berikan ke mereka. Kemudian saudara-saudara kita yang terdekat yaitu Ring 1 Kota Wisata di sini ini kita punya namanya warga binaan. Jadi di kota wisata ini warga binaan ada 3, ada Nagra, Limus Nunggal, dan Ciangsana. Nah sekitar itulah yang kita berikan gitu. Ustadz Zaki Mirza, hikmah atau intisari dari ini, mereka sudah terlibat, kemudian juga menghabiskan waktu dan juga meninggalkan keluarga semuanya. Ini apa hikmah yang bisa diambil nih Ustadz dari panitia yang terlibat? Urusan kebaikan termasuk berkurban. Jangankan yang betul-betul berkurban, jangankan yang ikut membantu memotong dan mendistribusikan. Orang yang menunjukkan kebaikan saja itu dapat pahala sama dengan yang berbuat baik. Wa qala Nabi SAW, baginda Rasulullah beliau bersabda, "Man dalla ala khairin." Barang siapa hamba Allah menunjukkan kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan yang berbuat baik. Menunjukkan itu misalnya gini, Bang Sofyan mau sedekah ya, ke Masjid Darussalam aja, di situ ada infak sedekahnya. Saya cuma nunjukin loh, tapi saya dapat pahala sama dengan yang berbuat sedekah. Tapi bedanya, kalau gitu Pak Ustadz nunjukin aja terus yuk, jangan sedekah gitu kan. Kan pahalanya sama. Bedanya kalau orang yang nunjukin pahalanya sama dengan yang bersedekah dilipat gandakan pahalanya. Yang berkurban juga kayak gitu, dilipat gandakan. Termasuk juga ada beberapa daging kurban yang diawetkan kemudian nanti didistribusikan karena pelosok ya, karena perjalanan jauh. Ini bagaimana Ustadz? Bentuknya kornet begitu. Betul. Selama itu memang proses penyembelihannya adalah halal, kemudian dengan pisau yang betul-betul tajam, dengan mengucapkan bismillah, di packagingnya pun dengan sesuai yang halal, tidak ada unsur-unsur keharaman, maka itu diperbolehkan. Dan ini sangat-sangat efektif. Kenapa? Karena expired date-nya lebih panjang daripada sekedar daging mentah gitu ya. Dan pendistribusiannya lebih luas lagi ya Ustaz? Lebih luas, lebih awet. Saya pernah lihat bahkan ini beberapa kaleng sarden didistribusikan sampai ke Afrika. Masya Allah. Itu Masya Allah. Baik, mudah-mudahan ini juga Masjid Darussalam juga mewadahi seperti itu ya. Baik, Masya Allah pemirsa Damai Indonesiaku, kita akan hadir kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.
Baik pemirsa, masih di Damai Indonesiaku spesial Idul Adha 1444 Hijriah tahun ini pemirsa. Lebih dari 2,6 juta penduduk muslim seluruh dunia berhaji. Dan rekan kami Budi Zulkifli akan menggambarkan untuk Anda bagaimana suasana wukuf di Arafah. Berikut liputannya. Labbaik Allahumma labbaik. Pemirsa, jutaan umat Islam dari berbagai penjuru dunia sudah berkumpul di kota Mekah untuk bersiap melaksanakan puncak ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah. Pemerintah Arab Saudi menyebutkan bahwa musim haji tahun ini jumlah jemaah yang masuk ke kota Mekah sampai hari ini diperkirakan mencapai sekitar 2,6 juta jemaah yang datang dari ratusan negara muslim di berbagai belahan dunia. Saat ini, untuk mengamankan prosesi ibadah haji di Mekah ini, pemerintah Arab Saudi memperketat sejumlah pengawasan seperti pemeriksaan visa dan lain-lain. Saat ini saya berada di kawasan Masjidil Haram Mekah. Kita ketahui dalam beberapa hari terakhir ini pemerintah memperketat pengawasan di tempat ini. Hanya mereka yang memiliki visa haji yang diizinkan masuk ke dalam kawasan masjid dan juga bahkan masuk ke kota Mekah, atau mereka yang memiliki visa bekerja di Mekah dan juga penduduk asli Mekah. Sementara di luar itu yang tidak memiliki visa khusus haji dilarang masuk di kota Mekah. Jemaah Indonesia mulai dari tanggal 26 hingga 27 Juni sudah berangsur-angsur bergerak menuju ke Arafah untuk mempersiapkan diri melaksanakan wukuf. Kita berdoa jemaah kita yang 30%-nya adalah merupakan jemaah lansia bisa selalu dalam kondisi sehat walafiat, bisa melaksanakan seluruh prosesi ibadah haji dengan lengkap, dengan kondisi yang sehat, sehingga bisa menjadi haji yang mabrur. Dari Makkah Al-Mukarramah, Budi Zulkifli, TV One mengabarkan. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Saku spesial Idul Adha yang tentu saja kita mengangkat tema tentang keikhlasan, pengorbanan, dan seperti yang kita ketahui, Idul Adha adalah satu ibadah yang terkait dengan ibadah haji. Kita tahu ibadah haji ini adalah peristiwa momentum yang sangat luar biasa yang terjadi hanya di setiap tahun sekali, di satu tempat yang dihadiri oleh jutaan umat manusia, khususnya umat Islam dari berbagai negara. Dan tentu saja ini membutuhkan sebuah organisasi yang sangat rapi sekali sehingga tidak terjadi masalah-masalah yang timbul kemudian. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita Bapak Indra Gunawan, anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPK. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam. Dan juga nanti guru kita yang kita cintai akan memberikan juga masukan-masukan dari Kiai Khalil Nafis. Pertanyaan pertama Pak Indra, seperti yang kita ketahui tahun ini ada kenaikan biaya perjalanan haji BIPIH dan juga kenaikan BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji. Nah, bisa dijelaskan apa perbedaan dari kedua terminologi ini? Baik. Mas Agung dan jamaah yang dirahmati Allah, ya alhamdulillah. Haji itu kan sebenarnya biayanya itu pasti jelas ya. Jadi kalau kita hitung 2010, seingat saya Mas Agung, itu kalau kita umroh itu 10 juta. 2010. Hari ini itu umroh 30 juta Kiai ya. Nah, berarti kalau 2010 itu hajinya, umrohnya 10 juta, hajinya tuh 40 juta seingat saya. Dan ini kita punya data statistik nanti ditayangkan oleh TV One. Jadi sebenarnya mungkin masyarakat tidak tahu yang disebut BIPIH itu ONH, ongkos naik haji. Nah, kalau kita lihat 2010 itu 10 juta, hari ini 30 juta, maka kali 4 ya, karena haji kan 40 hari, kalau umroh 10 hari. Jadi simpelnya sebenarnya uang atau biaya haji yang disebut biaya penyelenggaraan ibadah haji yang tadi Mas Agung tanya, itu sudah di atas 100 juta. Nah, yang kalau di dalam slide itu di TV itu kelihatan yang kuning itu artinya tambahan atau diskon. Iya, makanya berangkat haji itu ada diskon di Indonesia. Itu umat Islam kemarin yang berangkat itu cuma bayar kira-kira 51%. Kalau ibu-ibu kalau ada diskon enak nggak? Seru ya.
Mana aja travel yang ngasih diskon kira-kira sampai 49%, nggak ada kan? Diskon umroh. Nah ini haji, memang berangkatnya itu yang terakhir itu 51 juta. Jadi kalau boleh lihat itu yang 2022 itu yang paling tinggi diskonnya itu hampir 60% lebih. Jadi jemaah haji 2022 itu amalan solihnya mungkin tahajudnya, sedekahnya itu kuat, itu diskonnya gede banget. Sehingga tadi saya ditanyakan Mas Agung, ongkos naik haji itu sama Kementerian Agama mulai dibuat lebih adil, diskonnya supaya nggak lebih besar karena uangnya itu dari jemaah sendiri Bapak Ibu. Jadi uangnya bukan uang pemerintah, uangnya itu dari dana umat yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji oleh kami. Kemudian kami bisa sampaikan di sini dananya itu cukup dan setiap tahun siap untuk memberangkatkan. Cuma diskonnya jangan kebanyakan. Nanti kasihan yang antri 5 juta di belakang gitu. Jadi kami itu sebenarnya meminta kepada Kementerian Agama, alhamdulillah Gus Menteri itu menyampaikan, wah kita rubah aja diskonnya 30%. Ternyata akhirnya karena suasananya masih hangat dan lumayan ini, kami dan DPR sepakat untuk memberikan diskon sampai 49%, tapi masih besar. Gitu kira-kira. Nah itu kan artinya biaya itu kalau kita tahu tergantung pada fluktuasi ekonomi, masalah inflasi. Itu kan nanti akan berubah-ubah harga daripada keberangkatan haji ini Pak Indra. Berubahnya biasanya Ustadz Agung pasti naik lah ya. Karena kan ada depresiasi, uang kita rupiah biasanya melemah. Terus di Saudi sekarang sudah ada pajak ya Kiai ya, pajaknya 15%. Ih tinggi banget, terus ada zakat lagi 2,5, jadi 17,5%. Lebih tinggi dari kita PPh itu 10%, 15%, mereka hampir 20%. Nah itu belum lagi kemarin di Masyair itu dinaikin jadi 24 juta biaya sewanya, tadinya cuma 6 juta. Nah karena mungkin karena Covid kali ya, jadi 3 tahun kosong dikompensasi karena ganti karpet, ganti bantal, ganti tenda. Ya betul. Saudi nggak apa-apa kali gitu kira-kira naikin. Kedepannya akan normal lagi insya Allah. Harusnya bisa normal lagi. Nah Pak Indra, bagaimana peran dan strategi BPKA dalam mengelola dana haji Indonesia dan apa peluang sekaligus tantangannya ini? Jadi peran haji ini sebenarnya selain ngasih diskon untuk yang berangkat, makanya daftar buruan Bu, mumpung masih diskon ya. Bapak Ibu yang belum daftar, daftar. Ini yang paling penting karena haji itu adalah surga, bener nggak? Sehaji sekeluarga, sesurga sekeluarga, bener nggak gitu? Daftar kalau bisa sekeluarga, karena masih diskon. Bayar 25 juta, nanti nambahnya kemarin kan cuma 26, jadi 50 jutaan. Padahal sebenarnya realnya itu hampir 100 juta lebih loh biayanya. Tiket pesawatnya aja 30 juta lebih. Nah, strategi kami sebenarnya supaya ini sejak ada BPKH, 5 tahun lalu 2018 kita bukan hanya memberikan diskon kepada yang berangkat, tapi yang daftar itu coba cek deh dari 2018 dana Bapak Ibu sekalian sudah tumbuh hampir 1,8 jadi 26,8 juta, hampir 27 juta tuh. Jadi nambah saldonya. Ada SHU yang ditransfer. Jadi nanti nggak usah nambah-nambah lagi karena udah otomatis jadi kayak tabungan. Kira-kira gitu. Dan kita sudah ngasih kira-kira sejak 5 tahun lalu hampir 20 triliun, itu ada grafiknya ya, 20 triliun dan setiap tahun kita mulai dari 800 miliar, 900, 200, 2,5 triliun, 2 triliun, 2,5 triliun, sampai rencananya setiap tahun itu kita kasih, mudah-mudahan subsidinya itu sudah rata kepada yang ngantri, jadi semua sudah bisa biaya sendiri. Manistato'a ilaihi sabila kata Ustazah tadi. Jadi mampu secara otomatis karena tabungannya sendiri yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Nah, kami mengelolanya insya Allah amanah dan sesuai syariah karena dekat dengan amin ya Allah ulama di MUI. Pak Indra, ini yang terakhir yang paling penting adalah masalah waiting list. Ini kan ada sebagian orang ya udah kita bersabar, tapi ada sebagian orang yang tidak cukup bersabar untuk ini. Sedikit bisa dijelaskan. Nah, kalau kuota yang pakai diskon tadi kuota reguler namanya. Itu antriannya sama, kalau masjid ini kira-kira cukup hanya buat 1.000 orang. Haji itu setahun Arafah dan tempat-tempat Mina itu hanya 4 juta orang maksimal. Kalau ditambahin kira-kira kayak gimana Bapak Ibu? Kayak Kanjuruhan ya, nauzubillah. Jadi penuh sesak dan lain-lain. Jadi kita yang daftar di Indonesia itu udah 5,3 juta. Yang berangkat kuota Indonesia nomor 1 loh. Kuota Indonesia ada yang bilang protes kok kuota Indonesia kecil. Enggak, kuota Indonesia nomor 1. Jadi kita itu nomor 1 230.000 tahun ini ya Kiai ya. Paling tinggi. India, Pakistan, Bangladesh, Turki itu di bawah 200.000.
Turki cuma 80.000, Malaysia 30.000. Antri Indonesia, hitung aja kalkulator Bapak Ibu semua, 5,3 juta dibagi 230.000. Memang 26 tahun Bang Agung. Di Malaysia itu 6 juta yang ngantri, kuotanya cuma 30.000. Jadi hampir 120 tahun ngantrinya di Malaysia. Kiai Khalil, apa yang ingin disampaikan dari penjelasan tadi? Silakan. Ya, karena antrinya panjang, jadi manistata ilaihi sabila, kemampuan untuk berangkat haji itu tidak hanya kita punya uang, badan sehat, lalu kemudian ada kemauan, tidak, tapi juga ada kuota. Oleh karena itu, karena kuota bagian dari istita'ah, maka segera daftar, biar nggak terlalu tua itu ya. Kemudian saya mendukung itu ongkos haji tidak perlu disubsidi. Tidak perlu disubsidi, jadi biarin aja yang memang mampu berangkat, yang nggak mampu yang nggak berangkat. Sekarang uangnya harusnya 96 juta, bayarnya cuma 49 juta. Itu kan sayang-sayang uangnya, lebih baik udah bebankan aja sama yang haji, yang mampu berangkat, yang nggak mampu nggak berangkat. Insya Allah, terima kasih Pak Indra Gunawan, Kiai Khalil yang telah memberikan penjelasan yang luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini akan tetap menambah optimisme kita bahwa kelak suatu saat Allah Subhanahu Wa Taala akan memanggil dengan caranya sendiri kapan kita berangkat untuk melaksanakan ibadah haji. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Kembali lagi di Damai Indonesiaku pemirsa, dan tadi kita telah mendengarkan tausiah dari para narasumber kita bagaimana Idul Adha dijadikan sebagai pengorbanan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga adalah untuk kita supaya berlatih menjadi ikhlas ya Mas Sofian ya. Betul sekali, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, dan juga kita berharap dan juga berdoa bagi siapa yang belum bisa berkurban tahun ini bisa berkurban tahun depan, termasuk juga yang belum bisa berhaji tahun ini, insya Allah dimudahkan dipanggil oleh Allah tahun depan. Akhirnya saya Muhammad Sofian. Saya Sabrina Raisa. Dan saya Agung Sulhak beserta kerabat kerja yang bertugas serta didukung oleh Sarung Wadimor Tentu Sarung Kita dan Dana Syariah Ayu Hijrah Finansial mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna bima yanfa'una. Allahumma faqqihna wa faqqih lana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku spesial Idul Adha dipersembahkan oleh Wadimor Tentu Sarung Kita. Didukung oleh